Kemana aulia dia pergi? Kalau di Quran ada yang mengatakan 4, 5 dengan anjingnya, ada yang mengatakan 6, 7 dengan anjingnya, tapi Allah yang tahu berapa hitungan ulama itu. Anjing ini terus mengikuti di belakangnya. Dia terus kemana? Tidak diajak, tapi dia ikut sendiri. Karena ikut terus mengikuti, dia terus mengikuti, maka ulama tidak akan menolak. Karena aulia, siapapun yang mau ikut, siapapun yang ingin nyambung, siapapun yang akan berhubungan, dia tidak akan menolak walaupun anjing, apalagi manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena beliau itu diletakkan di bumi sebagai penyalurnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pewaris dari para nabi. Anjing ini terus mengikuti. Batik mereka terus norok lunte. Terus. Karena terus mengikuti, akhirnya ulama itu, orang saleh itu memperhatikan kepada anjing. Karena diperhatikan memperoleh perhatian, masuk penuhnya kewalian ke anjingnya tadi. Karena diperhatikan, karena tidak mungkin aulia memperhatikan seseorang kalau tidak karena Allah. Tidak mungkin memperhatikan semakhluk pun kalau tidak karena Allah. Lain dengan orang yang biasa, pokoknya memperhatikan ngawur seperti itu. Jadi seperti kita ini termasuk yang ngawur, mungkin apa? Masuk yang aulia. Itu para salihin. Setelah anjing itu diperhatikan, maka dia masuk nurnya walinya Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam dirinya. Karena sudah masuk ke perhatiannya walinya Allah, maka Allah memberikan penghormatan, Allah memberikan hormat kepada anjing itu. Maka anjing itu di dalam Al-Quran, anjing itu diabadikan oleh Allah, dimasukkan ke surga nanti. Hilang sifat-sifat anjing, hilang, hanya namanya anjing, tapi sifatnya sudah hilang. Dia diabadikan oleh Allah karena ada nurnya walinya Allah yang masuk ke dalamnya. Allah menghargai nurnya walinya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala Muhammad. Ini para hadirin, bagaimana seperti sahabatnya Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Suhbahnya luar biasa. Di Badar, di Uhud, di manapun dia mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi hijrah, dia hijrah. Di Badar, dimanapun dia ikut Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, umpamanya ketika di Badar, umpamanya engkau, kami perintah untuk meloncat ke dalam api, kami akan meloncat. Umpamanya engkau perintahkan kami meloncat ke tengah laut, kami akan meloncat. Umpamanya kami diperintah untuk berperang sampai mati, kami akan berperang sampai mati. Dia karena ini sahabat tidak mempunyai cita-cita lain kecuali cita-citanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau di dekatnya seperti yang tadi, selalu ingin dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad, selalu ingin bersama, selalu ingin dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin dibawa di hadirat Allah di dunia, dia ingin dibawa ke hadirat Allah sampai di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala Muhammad. Mengapa para sahabatnya Kanjeng Nabi tidak bisa dikejar dengan para wali yang sesudahnya? Kenapa tidak bisa dikejar? Ketinggiannya, keluar biasanya, karena dia langsung memperoleh bimbingan, dia langsung meroleh bimbingan dan terus ditemani dengan Rasulullah ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala Muhammad. Lain orang yang ditemani dengan yang tidak ditemani, lain, tidak sama. Saya ada cerita, ini cerita umum.
Cerita yang masyhur yang sering diceritakan dengan para ustadz, para kiai misalnya. Ada seorang ini orangnya pintar dan alim. Dia datang ke seorang walinya Allah. Dia seorang wali, orang wali besar. Orang yang pintar ini datang. Ketika itu, waktu menikah, orang wali ini yang ngimami salat. Kemudian orang wali yang tadi itu lisannya pelat. Kenapa bahasa Indonesia? Nah, selo. Tak sampai lok lah, cuma pelat. Dia menjadi imam. Kalau membaca bacaan di dalam sholat, dia ada bacaan yang kurang tepat, tapi bukan disengaja, memang karena lisannya seperti itu. Karena sudah lisannya seperti itu. Dia sholat, Allahu Akbar. Orang yang pandai itu bermakmum di belakangnya, baru datang gitu. Setelah mendengar, dia datang dari jauh dengan teman-temannya. Setelah mendengar bahwa bacaan yang dibaca di dalam sholat dia sebagai imam karena ada yang kurang tepat, maka dia mufaraqah. Sholatnya terus. Pertama kan niatnya usolli makmuman. Sholatnya terus, cuma niat makmumnya, niat bermakmum diputus. Sholatnya terus. Dia sudah tidak niat bermakmum lagi karena melihat imam demikian. Setelah selesai sholat, dia pulang. Dia tidak jadi berguru. Dia pulang, malamnya bermimpi. Bermimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Hasan, seandainya kamu tadi terus bermakmum di belakangnya, itu lebih baik dari sholatmu seumur hidupmu. Sehingga abana ya Hasan, itu lebih penak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga abana Hasan terus amakmum nang kemudian lah. Jadi sekalian lebih bagus dari sholat tawakna seumur hidup tawakna. Lebih bagus, lebih baik dari sholatmu seumur hidupmu. Kamu hanya memperhatikan lisannya, sedang aku memperhatikan hatinya. Salli ala Muhammad. Maka setelah bangun dia mencari, selalu dia kemudian hatinya terus nyantol kepada aulia-aulia. Dia akhirnya terus mencari orang-orangnya Allah, orang-orangnya Rasulullah, pewarisnya Rasulullah. Sampai akhirnya orang yang bermakmum tadi, akhirnya dia menjadi salah satu min aulia Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar, dan diakui kewaliannya dengan para wali-wali yang lain, yaitu Sayyidi Syekh Hasan Basri yang sangat terkenal. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat barakah. Bagaimana kalau dengan sahabatnya Kanjeng Nabi, dia setiap hari, setiap waktu dia bermakmum di belakangnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Saya punya guru sudah wafat. Guru saya pernah bercerita kepada saya, Khalil. Dia bercerita kepada saya, dia memanggil Khalil kepada saya. Ya Khalil. Saya duduk di dekatnya, guru saya bercerita. Dia sudah wafat. Radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya Khalil, saya pernah datang kepada aulia-aulia, ulama-ulama salihin, warisnya Rasulullah.
se-Jawa. Mulai dari Banyuwangi, ini di Indonesia, dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah sampai Jawa Barat, mulai dari Madura, mulai dari Sumeneb sampai Bangkalan, mulai dari timur sampai ke barat, saya datangi satu persatu. Apa keperluannya? Dia mendatangi aulia hanya ingin bermakmum, ingin sholat bersama beliau. Kalau bahasanya aslinya begini sama saya, engkau terok aja bisa ke Allah ada berengan. Engkau terok ada berengan aja bisa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia bermakmum selesai, kalau ini dia berangkat pindah ke ulama yang satunya. Ada yang kadang-kadang menunggu, ada yang harus menunggu, kadang-kadang tidak ada, dia menunggu sampai 2 hari, ada yang menunggu sampai 4 hari, ada yang harus menunggu sampai seminggu, dia tunggu. Ada yang menunggu sampai 10 hari, dia tunggu. Di mana dia sholat, kalau sudah selesai bermakmum, walaupun 1 kali, dia meneruskan perjalanan. Dia keliling kemana-mana, hanya ingin sholat bersama aulia, walinya Allah, orang yang saleh. Keliling kemana-mana, hanya ingin sholat bersama. Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Ini keinginan beliau. Ini sambungannya orang-orang yang ingin bersama dengan para pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti yang disampaikan tadi, umpamanya kamu kalau terus bermakmum 1 kali saja, lebih bagus, lebih baik dari sholatmu seumur hidupmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana dengan sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin, orang ini bermacam-macam nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bersolawat juga bermacam-macam pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang suka seperti sekarang, ada di mana-mana yang suka ia baca solawat. Ada yang solawat ada hadranya. Ada yang tidak suka, ada yang suka. Allahumma shalli ala Muhammad. Memang pernah terjadi di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi datang, telah datang dari perang Badar, ada seorang menunggu di masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dia menunggu kerawan kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad dari Badar. Dia tidak menunggu di masjidnya Kanjeng Nabi, karena rumah Kanjeng Nabi itu kumpul dengan masjidnya Kanjeng Nabi. Rumah, masjid, rumah kumpul.